Artenda ini gelap banget ya. Mungkin tanda-tanda akan hujan badai. Tetapi ya yang penting hati kita tetap chill ya kan. Saya Karo, siapa menemani Anda di acara Ruby No Secret. Mwah. Hari ini ditemani oleh Mas Vicky di pojok sana dan sudah ada Tora Sudiro. Kayaknya dia udah gak sabar ya. Gak sabar ingin segera mantu ya Pak. Kapan sih, bulan apa sih? Banyak banget nih undangan kawin, harus buru-buru kasih aku undangan loh, takutnya aku nggak bisa. Susah ya hari ini datangnya ya. Iya sombong banget ya. Oke, kita ke pojokan dulu yuk untuk membahas berita-berita apa sih yang menjadi sorotan publik, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini dari dunia nyata ya. Kemarin ya Ria Ricis itu melapor, kemarin kan ya dia lapor ke polisi karena dia mendapatkan ancaman berupa akan menyebarluaskan fotonya Ricis gitu ya, dan juga ada pemerasan di dalamnya. Jadi kalau tidak dipenuhi akan disebarkan. Jadi tuntutannya sampai nilainya berapa? Minta bayar 300 juta rupiah. Astaga. Dari Ricis lapor polisi soal pemerasan foto-foto pribadi diancam disebar. Ini kan kesannya jadi kayak foto-foto pribadi gitu, orang jadi mikirnya aduh gitu kan ya. Tapi melalui kayaknya nih ya, karena aku nggak langganan juga ya. Ada yang capture sih di story-nya yang berbayar itu ya. Dia sempat jelasin sebenarnya foto-foto karena dia kan berhijab ya. Jadi ya foto-foto yang tidak berhijab kayaknya yang mau diancam gitulah. Dan kok bisa dapat foto-foto itu? Ya kita lihat dulu keterangan dari Kabid Polda Metro Jaya berikut ini. Saudari RR ini menerima ancaman melalui media elektronik bahwa akan disebarkan foto atau video pribadi milik korban jika korban tidak memberikan sejumlah uang, antara lain yang disebutkan oleh terlapor ini adalah 300 juta rupiah, dan disebutkan nomor rekeningnya di situ di ancamannya. Ke nomor rekening atas nama Jeki. Ya, hari ini saya melakukan pemeriksaan lanjutan terkait adanya pemerasan dan ancaman menggunakan data pribadi. Dan di sini saya merasa dirugikan dan sangat terancam ya tentunya. Dan bukan ke saya aja, tapi ada di beberapa pihak, kayak tim manajemen, bahkan keluarga. Sudah berapa lama Mbak mendapat ancamannya Mbak? Beri. Selama 5 hari. Ya ini kemudian juga dari fanbase-nya Ria Ricis juga ya, kemudian nge-repost story-nya Ricis, dan dari fanbase-nya ini mengaku sudah mendapatkan izin gitu ya untuk me-repost gitu. Ini ya karena dari story, ini kan WA ya, bukan ini story. Memang ini story-nya. Bukan ini yang saya... Yang dari fanbase Ria Ricis ada nggak? Yang di situ di Ricis ceritakan itu foto selfie, foto video lagi nge-gym gitu ya. Ini loh maksud saya. Lu nggak kebaca ya, burem ya, pakai kacamata. Foto selfie, jadi gini, foto selfie no hijab, video nge-gym, aku dengan pakaian olahraga yang mau diancam disebar. Kok bisa? Iya, aku kenal orangnya. Kita punya hubungan baik dulu, bahkan dari awal aku nggak pernah notice nama dia waktu Polda sebut ciri-cirinya. Saking aku berpikir positif, lalu aku pernah kasih HP ke dia dan ternyata disalahgunakan. Untuk kalian semua orang baik, sehat-sehat kalian gitu ya. Jadi katanya Poldanya sudah mendapatkan pelakunya gitu ya, akan segera diumumkan oleh pihak kepolisian. Ricis sendiri sampai nggak kepikir, oh ternyata orang itu gitu ya, karena dia nggak pernah nyangka. Dan bahkan Ricis mengatakan dia pernah ngasih handphone ke orangnya. Jadi kayaknya handphonenya Ricis, maksudnya bukan handphone pernah dipakai Ricis gitu ya, terus dikasih. Nah situ masih mungkin ada foto-fotonya. Nah itulah yang kemudian disalahgunakan nih. Kalau kalian ingat kan kemarin aku ada bahas hati-hati soal kasih HP ya, ternyata imbas dari aku kasih HP lama ke orang, foto dan video pribadi masih bisa diakses. Ini nih buat semuanya ya, kalau ini kan bisa di reset atau apa nih handphone nih gitu, nggak tahu deh itu Karin saking jagonya ya. Bisa kayaknya dia mengambil lagi data-data yang pernah ada di handphone ini gitu, baik foto maupun video. Dia ngerepot ya. Nah, kalau suruh jaga jadi nggak bisa dijual lagi nih handphonenya, simpan aja terus, takut juga ya. Nah karena kemudian belum ada keterangan resmi siapa sebenarnya yang melakukan pengancaman dan pemerasan, karena orang banyak menduga-duga gitu, bahkan tuduhan ada yang diarahkan ke salah satu asistennya
ya kan? Yang namanya siapa gitu, dan dia sudah membantah. Ini namanya Ella Yulia. Dia bahkan minta izin nih diupload gitu ya, sebagai bukti bahwa bukan dia gitu. Guys, mohon maaf, jangan sembarangan tuduh aku ya. Aku udah tanyain ke Icis langsung kebenarannya. Kalian lihat aja ya nanti rilis dari Poldanya gitu. Doain semoga masalah cepat selesai dan Icis kuat gitu. Kayaknya Icis baik ya. Dia sering ngasih handphone yang pernah dia pakai ke orang. Jadi, dah siapa yang pernah dapat handphone dia gitu ya kan. Tapi ini pelajaran ya buat kita semua ya, bahwa ya handphone yang pernah kita pakai ini ya masih bisa diakses data-datanya gitu, walaupun kita mungkin sudah meriset. Dan sekali lagi mungkin pelajarannya ya itulah ya, udahlah kita tuh gak usah ngambil yang aneh-aneh dari handphone ya. Susah emang zaman sekarang, makin modern makin susah juga ya. Ada komentar netizen, coba kita baca. Mau naik haji padahal, tapi kok ada aja kendalanya ya. Yang berikut, penasaran fotonya seperti apa kok berani merasakan. Ya elah, dia malah penasaran sama fotonya. Yang berikutnya, ada aja ya kisah hidupnya. Iya, ini namanya juga orang hidup ya, ada kisahnya. Yang berikutnya, yang dikasih HP nggak tahu diri. Yang berikut, udah itu aja ya. Nah itu ya lucu ya, dia malah kasih akun rekening atas nama Jeki ya kan. Pinter banget itu yang meres ya, BU banget kayaknya. Ya bener gampang itu dicari sama polisi ya kan, tinggal ke bank kan buka rekening, sekarang harus ada data-datanya ya kan. Kalaupun itu bukan rekening dia, tinggal cari aja tuh sekitarnya siapalah itu yang dicurigai. Ya kita tunggu aja lah berita selanjutnya ya. Sekarang kita menuju ke Tora Sudiro yang kemarin itu baru saja menerima lamaran untuk putrinya. Aduh Pak, udah makin tua. Kita lihat dulu profil Tora Sudiro berikut ini. Tora Sudiro, aktor kelahiran 1973 ini menikah dengan Mika Amalia pada 2009 dan dikaruniai seorang anak bernama Jenaka Mahila serta 2 anak bernama Nabila dan Nayara dari pernikahannya dengan Anggraini Kadiman selama 10 tahun pada 1999 dan 2 anak Mika dari pernikahan sebelumnya. 19 Mei lalu, Nabila bertunangan dengan Muhammad Ivan Lubis, di mana sebelumnya Ivan mengajak Tora bertemu untuk meminta restu. Sedangkan Nayara yang merupakan dancer Agnes Mo saat kecil sempat mengalami disleksia dengan gejala terbalik saat membaca sesuatu. Putri bungsunya Jenaka kini mulai terjun sebagai penyanyi. Anggota klub motor The Prediksi ini Mei lalu mendapat surprise ulang tahun dari rekan-rekannya, bahkan dikerjai bersama Gading Martin dan Wendy Cagur dengan diminta memakai kostum superhero. Dalam momen tersebut, Tora juga diajak Desta keliling rumahnya, di mana masih ada foto Natasha Rizky yang terpajang, dan Desta mengaku sejak cerai ia menyibukkan diri karena kesepian saat pulang. Seperti apa persiapan Tora Sudiro yang akan menikahkan putrinya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baik, kita sudah bersama dengan Tora Sudiro ya. Kemarin kan anaknya baru dilamar. Baru ya. dilamar. Tapi yang menarik adalah statement kamu gitu ya. Apa tuh yang mana? Ketika Ivan itu ya, menantu telepon gitu ya, mau ngomong tuh kamu deg-degannya malah beda gitu ya kan. Coba kita lihat nih statementnya berikut ini. Pertama kali ketika anak mertua lu ngasih tahu kalau dia mau dilamar, atau cowoknya dulu yang datang? Cowoknya dulu, ini keren sih. Keren. Ini keren. Jadi awalnya gini, dia nyamperin, dia telepon gua kan, Bab boleh ngomong nggak? Oh boleh gitu. Nanti aku ajak Mami, apa kamu ke rumah aja gini. Enggak, saya mau ngomong sama Bab berdua. Waduh, bunting anak gue nih. Itu kan kita ada ketakutan ya maksudnya kan. Panjang gitu ya, kanan ke kiri gue. Oke, tujuannya apa nih kok masih panjang karena gue deg-degan kan, karena gue deg-degan gitu. Terus akhirnya gue nanya, nggak, ini maksudnya kamu undang aku ke sini mau ngapain? Kamu mau ngomong apa gitu? Gini Bab, aku kan udah lama sama anaknya Bab, itu aku sekarang pingin menuju ke jenjang yang lebih serius. Mantap juga nih. Wah, jenjang serius gimana ya? Aku mau menuju ke pernikahan. Kamu udah siap? Maksudnya udah siap semuanya gitu ya? Siap Bab, insya Allah siap. Wah mantap juga nih. Oke. Ya udah kalau kamu udah setuju, Bab sih cuma bisa mendukung. Bab juga udah kenal kamu lama. Ya ternyata ya, kalau ada anak cowok gitu mau ngelamar itu sebenarnya deg-degan bukan yang mau ngelamar aja. Bapaknya juga. Tegang lah orang tiba-tiba nggak ada apa-apa, tiba-tiba dia bilang mau ngomong kan.
Kan biasanya kan kalau kayak gitu kan kita udah tahu nih, udah ada ini. Ada tanda nih. Ya, naga-naganya dia mau lamar nih. Nggak ada Naga-naganya. nih. Ini kan nggak ada apa-apa, tiba-tiba telepon. Oh, anak kamu tuh nggak ada prolo-prolo apa Nggak gitu? ada. Nggak ada. Nggak ada. Dulu pernah prolo gitu, dia kayaknya mau ini nih, cuman wah udah lewat setahun ini kayaknya nggak nih kayaknya. Gitu. Kemarin tiba-tiba dia telepon gini, jarang-jarang nelpon, tiba-tiba nelpon. Mau ini, aduh hujan udah tutup jendela belum? Lah, jemuran udah diangkat pulang. Terus? Iya ya udah karena nggak siap aja gitu, ntar kepikirannya jadi macam-macam. Terus akhirnya tapi perasaannya sebetulnya apa yang habis itu kamu lakukan? Kan udah nih udah mau lamar. Terus kamu ngapain habis itu? Aku siap-siap mandi. Enggak. Bukan. Kamu cerita apa ke Mika? Oh bilang, Neng, ini kayaknya anaknya mau dilamar Neng. Oh iya, sini aja ntar aku siapin makanan gini. Gak usah, dia maunya di tempat lain, mau di luar gitu. Wah, ya udah semoga nggak ada apa-apa kayak gitu. Ya udah akhirnya aku jalan ke waktu itu tempatnya di PIM. Tempatnya di PIM karena mau pergi kemana akhirnya ketemuan di situ. Ngobrol berdua aja akhirnya. Ngobrol berdua, dia nyatakan tujuannya ya apa ya? Seneng aja gitu loh, bangga gitu. Senang bersenyum-senyum Bukan sendiri bangga gitu ya, maksudnya kalau gua kan dulu emang ngomong sendiri gitu waktu dulu ngelamar. Nah, anak sekarang kan banyak yang cerita-cerita, anak sekarang mah manja, ini minta diituin orang tuanya, nanti orang tuanya yang ngomong nih, ini ternyata enggak gitu. Ini anak apa salah satu masih angkatan gua lah ceritanya. Mungkin dia dengar kali anaknya requestnya gitu, bab dulu ngomong sendiri gitu. Iya. Terus kan aku ngomong sama Bika nih, kamu ngomong apa sama anak kamu habis itu yang begitu mendengar nih mau dilamar gitu? Nasihatnya apa? Si Bila. Sama Bila. Nggak ada nasehat lah. Gue paling takut kalau ngasih nasehat. Pokoknya kamu jalanin aja. Ntar kalau kebentok baru ngomong sama kita gitu. Gitu. Terus ada ngobrol juga nggak sama ibunya Bila? Ngomong. Ini gimana nih anaknya mau diramal ya? Udah kita siap. Dilamar. Tadi gue bilang apa? Diramal. Oh iya betul. Ya udah kita siap-siap aja lah kita bikin panitia kecil, nanti kita ngobrol-ngobrol gini. Tempat aja dulu nih. Sekarang kan kawinan sekarang itu yang susah tempatnya. Dari dulu Pak. Kalau dulu kan kita bisa nentuin, kita schedule tanggal sekian gitu. Sekarang? Oke, bisa dicari. Sekarang nggak bisa. Sekarang tempatnya penuh semuanya. Pada kebelet kawin apa gimana ya orang-orang ya? Kan bilang Agustus tuh kayaknya bulan pada mau Penuh nikah. banget ya, iya. Makanya kalau ngasih undangan juga buru-buru. Agustus itu juga dapatnya tinggal satu tanggal itu doang, akhirnya kita pakai tanggal itu. Tunggu ya Pak, saya ada venue sebenarnya nggak kepake itu nanti aku. Kenapa ibu nggak bilang? dari Bapak nggak bilang sih, oke. Saya kan nggak tahu, Bu. Oke, seperti apa acara lamarannya ya? Kayaknya seru gitu karena ada speech-nya dari calon mantunya yang bikin haru. Kita lihat yang berikut ini. Kalau saya pribadi udah yakin karena untuk memilih Bila sebagai calon istri saya, karena Bila lah maksudnya orang yang selalu mengingatkan saya kalau kerja tuh yang penting cari rezeki yang halal, terus selalu cari keberkahan dalam segala prosesnya. Bila juga yang selalu punya kesabaran dan selalu mengingatkan saya untuk berpikir dan positif. Bila juga yang selama ini ya ada di samping saya sampai hari ini. Jadi dengan segala kerendahan hati saya memohon izin restu dari Bab dan Ibu serta seluruh keluarga besar Bila untuk mengizinkan saya dan Bila melanjutkan ke jenjang pernikahan. Dengan ridho Allah Subhanahu wa taala dan restu Bab dan Ibu, aku terima lamarannya. Aduh, kamu denger tuh calon mantu kamu aja sampai Itu gitu. mantu gue tuh kalau berdiri emang nggak pernah jejak. Lihat kan dari tadi kan goyang-goyang terus gini kan. Itu kayaknya tiap yang tanah yang dia injek tuh empuk langsung. Enggak, kamu ikut terharu gitu Nah, sih? waktu dia mulai nangis, itu gue ngeliatin anak gue, jangan-jangan dia nodong. Iya kan, jangan-jangan dia ancam. Ayo ngomong lo, sekarang saatnya untuk ngomong gitu. Makanya dia nangis gitu. Aku tahu kenapa dia ngeliat anaknya, biar nggak ikut terharu kan dia kayak. Iya benar. Iya benar. Iya. Benar banget. Aduh, bener-bener nggak ngira si anak kriwil bergigi ompong itu sekarang udah segede. Iya, bener, tahu aja, ikut aja. Jenjang kehidupan, ya. Semoga lancar dan ya. Dan ini pacarnya deket 9 tahun. 9 tahun dari Nabila SMP kalau nggak salah, SMP kelas 3 pacaran sama dia, udah terus sampai sekarang. Dia udah akrab dong sebenarnya sama kamu ya? Udah tahu gitu ya? Udah bro banget lah. Wah. Bro banget. Tapi kan dia ngomong tadi ya, Bila lah selalu mengingatkan kalau mencari rezeki selalu yang berkah gitu ya.
Dan itu dia membuat terharu. Kamu tahu nggak ada cerita apa di balik itu? Mungkin dia lihat kadang bapaknya cari rezekinya nggak berkah ya. Jadi dia berkaca dari bapaknya, dia bilang, wah ini cari rezeki yang berkah gitu. Enggak, kamu nggak ngobrol sama anak kamu gitu? Oh, kenapa itu membekas banget gitu di? Enggak sih, si Ivan nih apa ya, menurut aku dia mempunyai pemikiran sendiri. Dia sebetulnya udah kerja di satu tempat, akhirnya dia pindah mencoba sesuatu yang baru. Yang kalau menurut gue sih keren sih. Iya. Menurut gue. Boleh dijelasin nggak pekerjaannya? Agent, apa sih? Manager apa ya? sih dia kayak? Sports manager. Iya. Sports. Agent sports basket gitulah. Sekarang spesifik untuk basket. Mungkin ntar kedepannya mau. Padahal tadinya pengacara, tadinya pengacara. Iya. Oh iya ya. Jadi mungkin ya karena anak kamu itu mendukung apapun yang dia lakukan Iya sesuai dong. passionnya. Iya. Keren sekali. Bagus ya. Kebetulan anak gue juga suka basket. Nah karena mereka berdua suka basket, minggu depan ini gue disuruh tanding basket. Padahal gue juga bisa basket juga enggak. Gak apa-apa, yang penting kan Bapak Tora Sudiro. Iya betul. Komentar itu coba kita baca ya. Kongres, abis mantu jadi mertua, terus abis itu jadi opa dong. Terharu banget katanya. Kalah kan lu tadi. Yang berikutnya dari Ari Untung. Lah Malih, lu udah mantu, wah bisa-bisanya gue berapa tahun lagi nih. Gak berasa ya, udah mau masuk eran Mang Cucu. Yang berikutnya, Mangas, 4 lagi Pak. 1 ya kan. Itu kalau buat bapak-bapak anaknya perempuan. Iya benar. Itu nanti aku kasih tahu ya. Ini ibu-ibu ya, udah pernah ngawinin anak. Rasanya lega banget gitu ya. Karena? Ya kalau punya anak perempuan kan tanggung jawab udah ke suaminya. Oh gitu. Tapi bapak masih ada 4 lagi tapi. Tapi gue yang ini enak gue meetingnya. Kenapa? Kan emaknya jadi 2, ada Mika, ada emaknya dia si Anggi. Iya betul. Jadi mereka aja yang berunding, gue diam nungguin. Oh iya, ada 2 emak-emak yang itu Iya, ya. yang- Nanti yang udah diomongin belum nanti kalau di pelaminan itu gimana komposisi berdirinya? Oh, ada. Nanti komposisi berdirinya gue sama ibunya Nabila. Mika di suatu pokoknya Mika jagain kambing guling. Jangan sampai kehabisan. Iya. Iya. Asik ya? Asik. Mesti pengaturan gitu tuh asik gitu, nggak ada asik. yang Enggak, karena hubungan kita udah baik ya? udah baik. Sama Iya, alhamdulillah. ibunya Nabila ya, Iya. alhamdulillah. Jadi nggak ada keributan Nggak siapa ada. di pelaminan, Nggak ada. siapa jagain kambing guling Nggak gitu ya. Nggak ada. Oke, nah ini kan udah 9 tahun kamu udah kenal gitu ya. Menurut kamu nih nanti kalau mantu kamu sebagai seorang suami, ini kan kamu anaknya perempuan ya kan? Perempuan. Kamu berharap dia itu menjadi suami yang kayak gimana nanti? Suami yang baik lah pastinya, yang baik, yang membimbing, yang pokoknya banyak hal yang gua nggak bisa dia harus bisa lah. Kebetulan kan sekolah kan juga sekolah Islam dulu kan, jadi Jadi imam. udah sering lihat dia ngimamin anak gua juga udah sering lihat, jadi ya lebih bagus lah, harus lebih bagus Suka dari gua. terharu dan tertampar gitu nggak Pak? Tertampar sih, cuman mau mulai juga, aduh gimana caranya gitu. Iya, dan ini kan 9 tahun ya nggak pernah nanya sama anak kamu, kok lama banget sih pacaran gitu nggak? Gue yang sempet tanya sih, ini kamu jangan-jangan ini pacarin doang nggak dikawin-kawinin? Oh iya, ada keresahan itu lah ada ya Mas keresahan ya. itu, jangan-jangan dipacarin doang nggak dikawin-kawinin gitu. Cuman nantilah aku yang sebetulnya nggak mau si Bilanya, dia bilang aku nggak mau terlalu cepet kawin juga gitu. Terus waktu tahun keberapa gitu pernah dengar dia ngomong, aku sih cita-citanya 9 tahun nanti dilamar. Nah kebetulan kemarin itu udah 9 tahun. Iya pas. Sesuai dengan harapannya yang berkarir dulu. Iya, mau coba-coba segala macam kerjaan lah. Oke, ini kan kalau dari cuplikan video itu yang diambil yang pidatonya dari calon mantunya ya. Iya. Biasanya kan kalau lamaran gitu kan ada pantun dulu kan penyambutan ya. Iya kebetulan calon suaminya Nabila ini kan keluarga Batak ya. Keluarga Batak jadi ada pantun-pantun di depan gitu. Pasti bilang kita kalau Batak tuh biasa kita mau pakai pantun, pakai nggak takut, saya juga Batak. Saya kan anaknya Naga Bonar. Oh iya. Jadi nggak apa-apa lah. Iya. Sama-sama aja kita. Kita mau dengar pantunnya kalau begitu di sini, boleh lah. Yang bacain pantun bukan gua, kebetulan ipar gua. Jadi Oh ya diwakilin kan? Diwakilin ipar gua Batak. Oh, Batak bener. Batak beneran. Jadi wah, ya udah lu aja deh yang bacain pantun. Ya udah. Tapi idenya dari kamu bukan? Idenya kalau nggak salah dia nggak tahu, kemarin sih sempat bilang gue mau nanya Jegel. Hah? Kebetulan Jegel stand up comedy. Kebetulan kan main sepeda bareng dulu, suka ketemu. Jegel yang bikin jadinya? Gak tahu di waktu itu sempat ngomong gitu. Oh, depannya apa? Buah nangka. Bukan, buah nangka, buah kedong-dong. Cakep gitu. Nggak nyangka dong. Oke, sekarang kita masukin di scrap foto yang berikut ini. Reng. Nah, Tora
Desta. Ya. Sarah sama Desta. Video kalian waktu kamu main ke kamarnya Desta itu menjadi viral. Oh iya. Ngapain aja di dalam? Oke, kita lihat videonya seperti ini. Kenapa berdua? Mau taruh dulu. Di atas pada ngapain mereka? Ini gue review. Oh, sendiri gue. Fotonya lengkap. Wah, Oh, bisa sih gue hilangin cepet. oh, Gue ada aplikasinya, hilanginnya cepet. gue nggak bisa. Semua foto-foto masih ada tuh, foto gila tuh. Ya iyalah. Ya iyalah. Apa contohnya? Ada masalah apa? Misalnya, lu nggak tahu gue cerai apa gimana sih? Emang iya? Gue sih nggak pernah nonton acara-acara gituan, jadi gue nggak tahu. Tapi gue tidak pernah menghadapinya dengan kesedihan sebetulnya. Tapi Nangis saja. Bib, rujuk kembali setelah keluar akta cerai. Tergantung talaknya, Bib. Tergantung jenis talaknya. Tapi kalau misalnya talak 3 tuh harus menikah dulu dengan orang lain ya, Bib. Benar? Iya, muhalil harus dinikahi dan disetubuhi oleh pasangan yang sudah Kalau dia dinikah. memang masih cinta dengan pasangan yang lama nih, jadi dia udah talak 3, terus dia karena untuk biar balik lagi, oke lah gue nikah dulu, tapi formalitas aja boleh nggak, Bib? Sebaiknya ya tidak. Jadi sebaiknya dia menikahi orang dengan tulus, karena kan pernikahan itu basicnya seharusnya adalah ketulusan cinta, bukan permainan. Pertama yang aku tanya, kok kamu ngapain main di kamarnya Desta gitu kan? kita emang suka girls talk. Kita suka ngobrol-ngobrol cantik gitu, berduaan. Itu teman-teman yang lain lagi di mana? Enggak, sih? itu kita dibohongin. Jadi waktu itu emang lagi ulang tahun, ngumpul-ngumpul prediksi halal bihalal. Nah, kebetulan gue, Wendy sama Gading tuh ulang tahun. Nah, di grup WhatsApp kita bilang kita ngumpul-ngumpul pakai baju superhero. Oh, oke. Ya semuanya harus pakai. Oke, pilihlah kita masing-masing itu. Nah, begitu datang ke sana ternyata yang lain nggak ada yang pakai. Oh, jadi kamu disembunyikan dulu biar nggak lihat bahwa yang lain tuh nggak pakai Nah, ya? ini tumben-tumbenan, makanya pas datang Desta di luar kan gue bajunya tebel tuh ya, panas kan di luar. Sa, masuklah. Kenapa sih sini temenin gue ngerokok dulu? Gue kan kagak ngerokok. Gue bilang masuk ke panas. Bilang. Akhirnya gue masuk ke kamar gue ya Tor. Itu gue curiga tuh sebetulnya. Ngapain gue diajak ke kamar dia nih? Diajaklah masuk ke kamarnya Desta. Terus dia cerita-cerita curhat tentang hidupnya. Nggak pernah seumur-umur Desta curhat di depan kamera. Gitu Oh iya, kan. iya. Kan? Gue udah curiga. Ini orang ngapain sih curhat-curhat depan kamera, pengen banget ditanggap apa gimana gitu ya. Terus ya udah ternyata emang dia mensiasati itu biar Tapi jadi konten juga itu. ternyata jadi konten. Dan curhatnya dia. yang dia nggak biasa-biasanya itu viral loh. Dia tuh jarang ngobrol sama gua kan. Jadi begitu itu dia coba apa yang gua menarik gitu ya tentang itu. Jadi dia mencoba mengangkat keluarganya. Kebetulan dia pas dia masuk ke rumah mungkin dilihat tuh foto mantan istri gua masih ada. Tuh gitu kan gue juga ngapain sih ini orang ngomongin kayak gini. Iya, gue juga kagak nanya. Jadi demi kesuksesan acara, dia sampai membongkar perasaan yang paling dalam. Lucu banget sih itu parah. Terus kan kamu nanya, emang lo ada masalah apa gitu? Itu kamu bercanda atau tahu dong? Tahu, ya makanya cuma ngerasa aneh aja gitu ya? Karena ada kamera itu gue ini agak aneh sih ini. Ini arahnya mana gitu Iya, kan? mau ditanya apa ini orang gitu. Tapi aslinya emang dia nggak pernah curhat apa gitu nggak? Kalau sama gue sih nggak terlalu ya, karena gue emang terlalu nggak mau tahu sih sebetulnya orangnya. Orangnya cuek. Iya. Kayaknya kayak curhat sama kamu rugi ya. Iya, benar. Ini buat bercanda doang. Even kalau misalnya nih salah satu dari kalian diprediksi ada masalah apa gitu ya, ada yang suka nanya gitu gimana? Atau sebagai temen ya mungkin pernah mengalami masa-masa sepian gitu. Suka ada yang gantian nemenin gitu nggak sih? Ada sih, biasanya ada. Ya biasanya ada, cuman bukan gua. Jadi bilang kan tadi tuh yang kayak, iya gue tuh kayaknya sering main di luar karena kalau gue pulang gue ngerasa kesepian. Iya emang kosong rumahnya, ngapain? Kosong. Ya kan gak ada siapa-siapa di rumahnya kosong. Enggak, kamu pada saat dia ngomong gitu tuh ya, itu kan ngomong yang deep banget gitu yang kayak, itu apa yang kamu rasain? Iya. Iya, yang bikin kosong lulu juga. Gue nggak tahu mau ngomong apaan beneran. Dalam hati gitu ya. Iya. Kan jadi bingung juga maksudnya. Ini apa yang
mau dibahas, apa yang mau diiniin juga nggak. Enggak tahu. Aku tuh pengen tahu ya. Ini karena kan cowok-cowok semua kan beda ya sama cewek-cewek ya. Kalau cewek kan pasti entah itu ikut kesel, apakah ikut berempati. Kalau kalian cowok-cowok nih, kalau ada yang curhat kayak gitu tuh, tanggapannya kayak kamu gitu semua nggak? Enggak ya, kalau gua tuh modelnya kalau ditanya baru gua jawab gitu. Kalau nggak ditanya ya gua diem aja. diem aja. Gitu doang. Atau makin itu tadi ada celutukan. Ya bikin kosong lu juga. Gitu. Malah dicengin gitu nggak? Enggak juga, ya ada yang gitu juga. Ada. Tapi jujur, kamu pro rujuk atau apa? Karena kan soalnya banyak netizen yang pengen mereka rujuk. Nah, kalau case-nya Desta mungkin agak membingungkan ya, karena kalau gue ngeliat yang di acara Vindes juga kayaknya dua-duanya masih ada ketir-ketir mau atau gimana gitu. Jadi ya biarkan saja mereka belajar dulu untuk mendewasakan diri masing-masing, biar nanti suatu saat siapa tahu bisa berkumpul kembali. Bijak loh sebenarnya. Gila, anak gua 5. Bisa kok buat curhat. Oke, kita lanjut ke bintang tamu kita selanjutnya ya. Kalau ini nih cerita lama, kemudian diundang di podcast, terkuak menjadi masalah baru. Oh itu apa? Kiwil. Kali ini kita undang Mbak Rohimah. Ini rame gara-gara Kiwil bilang gini, ya kalau dibilang aku menelantarkan anak, enggak lah. Kan semua udah aku kasih rumah tuh masing-masing mantanku. Itu atas nama istri semua. Ada semua ya, asuransi ada, apa segala macam ada. Dan itu menimbulkan protes daripada mantan istrinya. Oke, kita lihat dulu profilnya. Setelah yang berikut ini tetap di Rumpi Indosiar. Rohimah Ali, perempuan kelahiran 1978 yang pernah menikah dengan Kiwil pada 1998 dan dikaruniai 4 anak ini, pernikahannya kandas pada 2021 lalu setelah 22 tahun menikah karena dipoligami. Perempuan yang mengaku ekonominya memburuk sejak bercerai ini membuka warung ketupat sayur hingga menjual rumahnya untuk biaya hidup karena sang mantan suami tak memberi nafkah untuk anaknya. Setelah bercerai dengan Kiwil pada Februari 2022, Rohimah menikah dengan pria asal Turki bernama Zeki Bayrak Iskandar, namun bercerai setelah 3 bulan. 21 Agustus kemarin, Rohimah mengunggah foto dengan pria yang wajahnya ditutup menggunakan stiker dan mengaku dikenalkan oleh teman. 6 Juni kemarin, Kiwil mengatakan keberatan bila dituduh menelantarkan anak karena ia mengaku semua hartanya atas nama istri dan menegaskan bila tidak sanggup merawat anaknya, ia meminta diserahkan kepadanya. Bagaimana tanggapan Rohimah terhadap Kiwil yang membantah tuduhan tersebut? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.